Halo teman-teman sekalian, kita ketemu lagi pada acara Journey of Faith and Fire. Kali ini kita akan sedikit berbeda, sifatnya bukan tanya jawab, tapi kita akan membaca bersama, ya, apa itu janji Kristus. Jadi kita sebagai orang yang faithful, sebagai orang yang percaya, berarti kita percaya pada kerja, ya, karya dan janji Kristus. Mari kita langsung aja. Nomor satu, hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini tertulis pada beberapa kitab, ya. Yohanes 3:15 sampai 16, ya, whoever believes in him will have eternal life. Ya, siapa yang percaya akan memiliki hidup yang kekal. Dan Yohanes 10 ayat 28, he give his sheep eternal life. Yang kedua, salvation atau keselamatan. Ini tertulis pada Yohanes 6:37, whoever comes to him will not be cast out. Siapapun yang datang kepadanya akan diterima. Whoever believes in him will be saved. Yang ketiga, forgiveness. Dosa kita diampuni. Ya. Those who come to him can receive forgiveness of sin. Dan dengan darah Yesus Kristus juga sebagai covenant, ya, sebagai covenant dari forgiveness of sin. Memberikan rest, ya, istirahat kepada mereka yang lelah, rest for the weary, ya. Come to me and he will give rest. Matius 11 ayat 28. Those who take his yoke upon themselves will find rest for their soul. Matius 11 sampai 29. Jadi buat yang lelah, percayalah, ya, bahwa Kristus mempersiapkan Anda untuk keringanan dalam hidup, memberikan Anda rest, istirahat. Nih, yang selanjutnya yang seringkali menjadi debat juga, ya, Holy Spirit. Holy Spirit, ini banyak orang yang nggak benar-benar merasakan Holy Spirit itu seperti apa. Tapi Holy Spirit itu sesuatu yang nyata dan sudah diberikan, ya. Semua para rasul sudah mendapatkan Holy Spirit. Jadi Holy Spirit ini tertulis Yohanes 14 ayat 16-17, and I will ask the Father and he will give you another helper to be with you forever. Untuk selamanya ada Holy Spirit ini, even the Spirit of the truth, whom the world cannot receive because it neither sees him or knows him. You know him and he dwells with you and will be with you, selalu bersama kamu. Yang keenam adalah presence. Presence dari Kristus, kehadiran Kristus dalam hidup kita. Semoga teman-teman sekalian, ya, merasakan, saya rasa semua umat Kristiani yang sungguh memasukkan ajaran Kristus ke dalam hatinya pasti akan merasakan presence dari Kristus, baik dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kelihatannya seperti adanya suatu coincidence, kebetulan-kebetulan yang luar biasa. Nah, itu adalah presence dari Kristus. Terkadang muncul dalam bentuk kedamaian yang luar biasa, terkadang muncul dalam tingkat kesulitan yang kita lagi sulit banget, tiba-tiba ada bantuan yang muncul dengan tiba-tiba. Itu adalah presence dari Kristus. Di sini tulis Matius 28 ayat 20, I am with you always. He will not leave his disciple as orphan. Yohanes 14:18. Yang ketujuh, peace, damai. Damai besertamu, damai beserta kita. He give his followers his peace. Yohanes 14:27. In him believer can have peace even amid tribulation. Yohanes 16:33. Ya, jadi memberikan kita kedamaian di dalam kesulitan dan cobaan dalam hidup kita. Nah, nomor 8, menjawab doa kita, answer the prayer. Ask, seek, and knock, ya, and the door will be open. Matius 7 ayat 7-11. Mengetuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Dan itu artinya dia akan menjawab, ya, sama mereka yang mencari akan menemukan, dan doa kita akan terjawab. Yang kesembilan, provision atau penyediaan. God knows what his children need. Tuhan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Seek God kingdom first and God will provide what is needed. Matius 6:33. Nomor 10, guidance, bimbingan dan panduan. Nomor 11, protection. No one can snatch his sheep from his hand. Nah, ini hal yang cukup menarik, ya, protection ini. Tidak ada yang bisa mengambil domba-dombanya dari tangannya. Tapi bukan berarti domba-domba ini tidak bisa salah arah.
Jadi jika melalui pilihan pribadi kita untuk memilih sesuatu jalan yang lain, itu juga menjadi pilihan bebas kita. Jadi berhati-hatilah dan bijaksana dalam mengambil keputusan, tapi selama kita memberikan jiwa kita, soul kita kepada Kristus, percaya dengan sepenuhnya, maka kita tidak bisa dibawa pergi oleh yang jahat. Nomor 12, kebebasan. So, cinta Kristus set us free, ya, melepaskan kita dari jeratan-jeratan yang jahat dengan kebenaran, ya. Knowing the truth bring freedom, Yohanes 8:31-32. Whoever the Son set free is truly free, Yohanes 8:36. Siapapun yang dibebaskan oleh anaknya akan benar-benar bebas dari ikatan-ikatan itu. Hidup yang penuh bermakna, sebagai tujuannya adalah hidup yang bermakna dan menghasilkan seperti pokok anggur. Those who abide in him will bear much fruit, Yohanes 15:5. He promised that his joy can be in his follower. His follower can experience his love by remaining in him. Jadi hidup dalam Kristus itu dijanjikan adalah hidup yang berbuah, berguna bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, 14, ini hal yang cukup menarik. Hubungan dengan Tuhan, relationship with God. Banyak dari pengalaman saya bahwa banyak teman-teman sekalian bahkan yang percaya, rajin ke gereja, baca Bible, tapi seringkali mereka merasa bahwa hubungan dengan Tuhan itu jauh sekali. But actually, bayangkan Yesus yang Tuhan yang telah lahir dalam bentuk daging, dalam tubuh Yesus, datang kepada kita, mati di kayu salib untuk kita. Dia yang sudah datang untuk kita. Tidak seharusnya kita merasakan itu jauh dari diri kita, karena dia adalah Tuhan yang mendekatkan dirinya kepada kita. Jadi percayalah, dengan adanya hubungan pribadi yang begitu intimate antara kita semua dengan Tuhan kita. Nomor 15, unity. Ya. Yesus prayed his follower to be one. He desires his followers to share in the unity between Father and Son. Jadi unity ini adalah penggabungan antara Kristus dengan kita. Jadi di mana Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam jalan Kristus. Nomor 16, nah ini mulai kurang nyaman ya. Persekusi. Jadi kita memang hidup yang selalu penuh dengan persekusi, tapi melalui dengan ada persekusi, cobaan atau rintangan, itu bukan berarti kita ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan selalu bersama kita walaupun kita di dalam segala kesulitan dan persekusi dalam hidup kita, dan itulah yang membuat hidup kita lebih kuat. Yang 17, kebangkitan. Nah, kebangkitan Yesus adalah karya Yesus yang luar biasa. Nilai dari seluruh perjuangan ini akan sia-sia tanpa kebangkitan Yesus Kristus. 18, heaven, ya, kerajaan surga. Janji akan adanya kerajaan surga bagi para pengikutnya. Kembalinya Yesus, kedatangan yang kedua, ya. Dan kedatangan yang kali ini, yang kedua ini akan sangat terang-terangan gitu ya. Dan tidak akan salah. Pada saat Raja kita datang, Anda akan langsung tahu bahwa inilah orangnya. Jadi inilah dia, bahkan muncul dalam bentuk yang luar biasa ya nanti. Jadi ini bukan sesuatu yang kayak dia bukannya enggak. Bersabarlah Kristus pada saat, jika saatnya tiba Anda akan tahu dialah Yesus Kristus. Nomor 20, judgment and justice. Jadi makanya kita jangan judge orang lain, biarlah dia yang menjadi judge-nya dan menjadi justice-nya. Dan maksudnya ini adalah penghakiman dan keadilan. Ya, jadi dialah yang akan membawakan penghakiman dan pengadilan kepada orang-orang. Kita tidak usah melakukan itu. Yang perlu kita lakukan adalah terus menjadi asam dan garam dunia. Dan di sini nomor 21 selanjutnya adalah reward for faithfulness. Jadi akan adanya suatu penghargaan untuk mereka yang beriman. Those who faithful serve him
will receive reward. Matius 16:27. Sacrifice for Christ's sake will not be forgotten. Nomor 22, kerajaan surga, ya, the kingdom of God. Ini hal yang cukup menarik, ya. Dalam salah satu pengalaman eksorsis saya itu pernah ada salah satu spirit yang bilang, Yesus mana? Terus pada saat itu saya berdoa dan muncullah Archangel Michael, dan di sana dia berteriak kalimat yang saya juga kaget banget. Dia bilang begini, "Dare you question the kingdom of my Lord?" Beraninya kamu mempertanyakan kerajaan dari raja saya. Di sini saya baru sadar akan seberapa nilai dari yang disebut kingdom of God ini, kingdom of heaven ini, ya. Bahwa di situ adalah dwelling of the truth, di situ adalah markas dari kebenaran, di situ adalah mulainya, intinya dari suatu bentuk kebenaran. Kingdom of heaven ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Di situ glory dan doa dan kuasa itu selalu bersinar dan selalu membantu kita yang ada di bumi ini. Ingat, makanya di dalam doa Bapa kami, ada di atas bumi seperti di dalam surga. Itu adalah tenaga yang ada di surga itu, di dunia surgawi itu. Karena itulah bagi mereka yang percaya, bergeraklah di dalam dunia astral, di mana di atas bumi seperti di dalam surga, bahwa kita tahu akan adanya eksistensi di surga itu, dan kita percaya bahwa eksistensi surga itu bisa kita bawa ke dalam dunia ini dengan semua glory, dengan semua kasih sayangnya, dengan semua kasih Kristus, dan semua kekuatan Kristus berada di dunia ini. Bisa Anda dalam doa, bisa Anda bawa tarik ke dunia ini, karena on earth as it is in heaven. Nomor 23, kenyamanan di dalam penderitaan. Nah, ini mulai, ya, janji Kristus saja begitu, ya. Jadi bukan penderitaannya hilang, tapi kenyamanan di dalam penderitaan, bahwa penderitaan itu akan selalu ada, tapi kita akan dibuat untuk bisa berdamai dengan penderitaan-penderitaan itu, bahwa kita bisa berjalan terus walaupun dengan adanya suatu bentuk penderitaan. Those who mourn will be comforted. Matius 5 ayat 4. Those who hunger and thirst for righteousness will be satisfied. Matius 5 ayat 6. Nomor 24, Tuhan tidak akan menterlantarkan, ya, orang-orang yang pengikut atau domba-dombanya. Christ promised His continued presence with His disciple. Matthew 28:20. And He promised the Spirit's continuing the presence. Yohanes 14:16-18. Jadi janji-janji Kristus bahwa presence-nya akan terus menyertai murid-muridnya, anak-anaknya termasuk kita, dan juga memberikan spirit yang selalu menyertai kita. Nomor 25, yang terakhir, ya, adalah kemenangan yang kekal, kemenangan akhir. So, jangan takut dengan seberapa sulit dan memang beratnya dunia ini. Jangan kita mengeluh-elukan hal yang seperti di mana Tuhan pada saat saya seperti ini. Memang itu hal yang sering kita pertanyakan, ya, karena memang kita sering melalui hal-hal yang sangat mungkin sulit dan kita merasa kayak nggak ada bantuan dan lain-lain. Tapi ingat, pada akhirnya adalah kemenangan terakhir itu. Selama dari hidup sampai akhir hayat, jika kita terus bersama Kristus, maka Ia menjanjikan kemenangan yang final, ya. Kristus akan mengalahkan lawan-lawannya, ya, dan Kristus sudah mengalahkan kematian. Maka karena itu kita bisa hidup kekal bersamanya di surga. Nah, maka dari sini kita bisa lihat, ya, jadi ada 25 janji Kristus. Jadi saya bacakan sekali lagi. Nomor 1 adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Yang kedua adalah keselamatan. Yang ketiga adalah forgiveness, pengampunan. Keempat adalah istirahat untuk mereka yang lelah. Yang kelima adalah Holy Spirit. Ingat, tanpa Holy Spirit Anda nggak bisa melakukan apa-apa di dalam Spirit, ya, tidak bisa melakukan eksorsis, mendoakan dengan khusyuk dan menghasilkan sesuatu yang maksudnya bukan Anda yang menghasilkan, tapi melalui doa Anda sesuatu yang Anda doakan itu bisa terwujud, itu melalui Holy Spirit. Nomor 6,
His presence, kehadiran Yesus Kristus. 7, peace, kedamaian. Nomor 8, jawaban untuk doa-doa kita. Nomor 9, penyediaan akan kekurangan yang kita butuhkan. Nomor 10, bimbingan dan panduan. Nomor 11, perlindungan. Nomor 12, kebebasan dari jeratan-jeratan yang jahat. Nomor 13, hidup yang penuh dengan buah yang menghasilkan. 14, hubungan dengan Tuhan. 15, penggabungan unity antara Anda dengan Tuhan. 16, kita tidak diabaikan walaupun kita di dalam suatu bentuk persekusi. 17 adalah kebangkitan. 18, adanya surga. 19, kedatangan kembali Yesus. 20, judgment and justice. 21, reward for faithfulness. 22, kerajaan surga, kerajaan Tuhan. Nomor 23, kenyamanan dalam penderitaan. Nomor 24, Tuhan tidak akan menelantarkan orang-orangnya. Nomor 25 adalah kemenangan yang final. Jadi teman-teman sekalian, kita semua memiliki suatu faith, kita semua memiliki suatu harapan dan percaya pada janji Kristus dan karya Kristus. Semoga dengan list ini kita bisa teringat kembali. Saya yakin kita semua tahu, tapi mungkin tidak dalam angka 25 poin. Jadi 25 poin ini kita percaya bahwa setiap hari kita berdoa dan Tuhan selalu berserta kita, dan janji Tuhan tidak pernah ingkar dengan janji-janjinya. Demikian, shalom, sampai jumpa lagi.